Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan. Sebelumnya kita telah membahas runtuhnya kota Damaskus. Dalam penaklukan Damaskus ada kisah menarik, yakni seorang wonder woman pertama dalam dunia Islam. Jadi ini dikisahkan oleh Imam Al-Waqidi. Dzakar al-Waqidi annahu waqa'al qital fi jaysh Syurahbil ala babin yusamma Babatuma. Jadi Imam Al-Waqidi menjelaskan bahwasanya terjadi peperangan baku hantam tapi menggunakan panah. Jadi panah memanah yang terjadi antar pasukan Romawi di Damaskus bersama dengan pasukan Syurahbil bin Hasanah di gerbang yang bernama Gerbang Thomas, karena gerbang ini dijaga oleh Thomas, yakni Sohru Hirakl, yakni ipar dari Heraklius. Dalam adu panah memanah ini, seorang sahabat yang bernama Aban itu terkena panah beracun dari pasukan Damaskus. Mendapatkan panah beracun, Aban bin Sa'id bin Al-As. Aban bin Sa'id bin Al-As terkena panah beracun dan wafat. Padahal Sayyidina Aban bin Sa'id bin Al-As itu masih sekitar 3 hari menikah. Istrinya ketika mendengar kabar suami tercintanya syahid dalam adu panah memanah dengan pasukan Damaskus, langsung mendatangi. Saking baru masih pengantin baru, dia berlari mengenakan pacar-pacar yang ada di tangannya, dan wangi-wangian yang ada di tubuh dan rambutnya itu masih sangat terasa. Dia berlari sampai gaunnya terinjak dan dia terjatuh di atas jasad suaminya. Ketika melihat suaminya telah kembali kepada Allah, kembali kepada Ar-Rafiqil A'la, ia menangis tapi ia tetap bersabar. Lalu thumma hufira lahu wa dufina makanah wa shalla alaihi Khalid bin Walid. Lalu Aban bin Sa'id bin Al-As dikuburkan, dan yang menjadi imam salat ketika itu adalah Khalid bin Walid. Ketika suaminya telah dikuburkan, telah rata dengan tanah, maka ia falamma ghiba fit turab atat ila silahihi wa lahiqat bil jaysh min ghairi an ta'lam Khalid bidzalik. Ketika itu setelah suaminya dikuburkan, maka dia berangkat mengambil senjata suaminya yang ketika itu ada pedang dan ada panah. Dia ambil senjata suaminya dan dia berangkat masuk mencampurkan dirinya ke dalam pasukan perang tanpa ada yang tahu. Bahkan Khalid bin Walid tidak tahu bahwa ada pasukan wanita di dalamnya. Ia berpakaian seperti seorang pria yang mengenakan cadar. Ia hanya membawa panah, busur panah. Waqalat, dia berkata, ala Aiba bin Kutila Ba'li, kepada saudaranya, di mana suamiku terbunuh, di gerbang mana suamiku terbunuh. Maka saudaranya mengatakan, ala babituma waladzi qatalahu huwa wa huwa Sahrul Malik, di gerbang Thomas, dan yang membunuh suamimu adalah Thomas. Thomas adalah Sahrul Malik, dia adalah ipar dari Raja Heraklius. Maka ia berangkat, zaujatu Aban, istri dari Aban, berangkat bersama pasukan menuju gerbang Thomas. Dan terjadilah fakhtalatat bihim, dia bercampur dengan para pasukan, dan terjadilah panah memanah yang luar biasa. Dia berperang seperti tiada tandingannya. Tidak pernah ada wanita. Dia termasuk keturunan dari suku-suku yang mutarajjilat. Jadi para wanita perkasa. Dia terlahir sangat perkasa. Mutarajjilat, dia adalah wonder woman pertama dalam Islam. Dia memanah dan dia sangat ahli dalam memanah. Bahkan panahannya mampu menembus benteng-benteng Romawi dengan satu kali tarikan busur. Banyak ya menjatuhkan musuh-musuh di atas benteng itu. Wa kana tuma yahmilus salib ala ra'sihi faramathu zaujatu Aban fa asabathu fi dhira'ihi wa saqatas salib wa kana murassa'an bil jawahir fa akhadhahu al muslimun. Thomas ketika itu tampak di atas benteng itu, dan ia mengenakan
mengenakan salib di kepalanya, semacam mahkota salib di kepalanya, dan mahkota ini dilapisi oleh jawahir, dilapisi oleh intan-intan permata. Ketika dia melihat Thomas, maka langsunglah Zaujatu Aban memanahnya dari jarak sangat jauh dan sangat akurat. Dia langsung memanah, si Zaujatu Aban memanah Thomas pas mengenai viroknya, mengenai lengannya, dan meringislah Thomas, lalu jatuhlah songkok itu, maka jatuhlah mahkota salib itu dan diambil oleh umat-umat orang-orang Islam. Diambil. Ketika mahkota itu diambil oleh umat Islam, pasukan Damaskus semakin kuat, seperti ada tambahan kekuatan, karena salib itu semacam kehormatan bagi mereka, dan ketika diambil oleh umat Islam dan bisa jadi nanti akan diinjak-injak atau dibakar atau diapapun, dan itu tidak ingin terjadi oleh orang-orang Damaskus, maka mereka semakin luar biasa perangnya, semakin semangatnya membara, semangatnya berapi-api. Tsumma hajamatu ma'ala Syurahbil, dan Thomas menyerang Syurahbil sebagai pimpinan ketika itu, pimpinan dari Baqiyatul Abwab, selain dari gerbang benteng yang dijaga oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Thomas adu panah memanah dengan Syurahbil bin Hasanah, maka itulah kesempatan terbaik bagi Zaujatu Aban untuk menyerang. Akhirnya ketika dia fokus dengan Syurahbil bin Hasanah, Thomas fokus dengan Syurahbil bin Hasanah, Zaujatu Aban memanahnya dan mengenai fa'asabat ainahul yumna, maka dia memanah pas mengenai mata Thomas yang bagian kanan, maka ia meringkih dan ia berteriak kesakitan, scream. Dia berteriak kesakitan dan mundur dengan perlahan-lahan. Dia diseret oleh para pasukannya, dan disitulah Zaujatu Aban tampil begitu heroik dalam Sukutu Dimishko. Setelah Damaskus, banyak kota-kota yang ditaklukkan oleh umat Islam, seperti kota Fihal atau Hordania, juga perdamaian Ba'labak, perdamaian kota Hamah, penaklukan kota Kinisrin, juga ada daerah Aleppo, Sulhu Hilab wa Antokiyah. Jadi Hilab itu Aleppo, perdamaian di kota Aleppo dan Antokiyah. Mulai mengekspansi wilayah umat Islam setelah penaklukan Damaskus, mulai mudah untuk menaklukkan kota-kota lain sebagai bagian dari kota Romawi. Homs, perdamaian kota Homs. Kota Homs, berangkatlah Khalid bin Walid menuju kota Homs dengan para pasukan. Mereka mengepung kota Homs, dan banyak tokoh-tokoh, pembesar orang-orang Homs meminta kepada rakyatnya, kita damai saja dengan umat Islam. Kalian tahu apa yang mereka lakukan di Damaskus? Tidak, kami tidak akan berdamai dengan mereka, kata rakyat kota Homs. Minta lagi, salah satu tokoh yang lain meminta lagi, para pendeta meminta lagi untuk berdamai saja dengan umat Islam. Tidak ada yang mau. Sampai ketiga kali tokoh-tokoh itu minta, tetap mereka tidak mau berdamai dengan umat Islam. Biarkan mereka mengepung di luar. Akhirnya para sahabat di luar itu bertakbir. Fanahadahumul muslimun faqabbaru takbiratan fanhadamah katsirun min duwari himsa wa zulzilat hitanuhum fatasadda'an. Umat Islam di luar setelah 3 hari mengepung, umat Islam di luar takbir bersamaan, Allahu Akbar. Mereka bertakbir di luar dengan sangat semangat. Maka ketika takbir pertama, fanhadama katsirun min duwari Hims, maka banyak rumah-rumah di kota Homs yang roboh. Wazulzilat hitanuhum, tembok-tembok mereka roboh, tembok-tembok mereka seperti gempa. Itu takbir yang pertama. Fakabbaru tsaniyatan fa'asabahum a'dham min dzalik. Umat Islam di luar bertakbir untuk kedua kalinya, Allahu Akbar. Maka terjadilah hal yang luar biasa dari takbir yang pertama. Banyak gedung-gedung yang roboh, banyak pilar-pilar bangunan besar yang roboh. Fakabbar tsalitsatan fakharaja ahluha. Ketika takbir ketiga, maka tanah-tanah yang ada di kota Homs mulai bergerak dengan luar biasa. Skala Richter yang cukup unik ketika itu.
gempa yang sangat besar. Maka fakharaja ahluha ilaihim yatlubuna as-suluh wa la ya'lamul muslimuna bima hadatsa fihim fa'ajabuhum wa sulahuhum. Maka orang-orang Romawi, maka orang-orang Homs, maka para pendeta-pendeta itu keluar dengan terbirit-birit, terkencing-kencing dan dengan sangat terburu-buru minta damai. Kami minta damai. Loh, ada apa mereka kok moro-moro minta damai dengan sangat terburu-buru dan wajah yang sangat seperti sangat ketakutan. Maka fa'ajabuhum wa sulahuhum, maka umat Islam ketika itu mengijabai mereka, menerima permintaan damai mereka, dan wasolahuhum, mereka damai, umat Islam damai dengan orang-orang Homs. Alhamdulillah, kita telah bahas 2 poin. Selanjutnya kita akan membahas tentang Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis atau oleh orang-orang Romawi lebih dikenal dengan kota Elia. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.